wakil presiden kita sekarang yang nggak tahu kemana. Jadi kan kita kan ada tugas komunikasi politik ya, kan disuruh bahas tentang politik yang lagi rame ya. Nggak ada ini tahunnya kan sebenarnya, atau ada sih kayak filsafat harus 2 tahun ada terakhir? sih, nggak ada. Kan ya, cuma benar-benar bahas politik gitu kan yang lagi rame. Isu-isunya harus diangkat dari materi nggak? Harusnya iya, kayak Ada propaganda segala macam. Oh yaudah, kita mulai bahas dari yang lagi rame aja, pemilu ya. Pemilu nih kan 2 tahun lagi. Terus kan sebenarnya dari tahun kemarin udah rame ya, calonnya udah dari PDIP itu udah jelas siapa gitu kan yang mau nyalonin. Nah, katanya calonnya Puan Maharani, anaknya Megawati, cucunya Soekarno. Menurut kalian gimana tentang yang kalian tahu tentang Puan Maharani lah gitu? Terus dari siapa? Dari Vina dulu atau dari kanan dulu ke kiri? tentang Puan, Mm-mm. karena belum punya sesuatu yang pengalaman gitu dari politik sendiri. Aku nggak ada yang komen sih untuk Puan. Kayak selama ini yang gembar-gembornya paling yang mati ini atau yang apa, baju partai yang dilempar itu. Itu yang rame di TikTok ya. Kalau kata Neng Sri gimana? Puan Maharani? Aku juga sama sih, kurang ngerti dan nggak begitu nyari tahu. Tapi yang ingin ditanyain kayak kenapa sih orang-orang kalau ngedenger nama itu kayak sensitif banget gitu, langsung pada ribut atau gimana? Itu doang. Kalau kata Anis? Puan, kalau aku sendiri ngelihat Puan itu kayak beliau itu sosok yang punya semangat buat ngembangin negaranya. Cuman mungkin dari berita-berita yang tersebar itu kayak caranya yang salah gitu loh, buat narik masyarakatnya gitu. Jadi mungkin itu masyarakat yang ngiranya kalau misalkan Puan itu kayak gimana-gimana gitu. Padahal sebenarnya niat Puan itu ya buat narik masyarakat biar saya punya visi misinya gitu loh. Tapi masyarakat punya pandangannya lain. Tapi itu bukannya termasuk marketing politik ya? Ya, itu bisa masuk marketing politik. Terus dia gimana Kalau kata dia? Menurut aku, karena Puan Maharani ini tuh kan dari keluarganya ada yang pernah jadi presiden. Nah, mungkin masyarakat itu lebih, kan ada yang pro ada yang kontra. Kalau misalnya yang pro ya mereka bisa lihat dari visi misinya, terus kayak ya apa yang dia lakukan itu ya intinya buat Indonesia gitu. Cuman kalau ada yang negatifnya mungkin mereka ada yang ngerasa kalau Puan Maharani ini tuh punya privilege karena dia itu Anaknya Bu Megawati gitu. Itu mungkin jadi alasan juga kenapa Puan Maharani itu jadi banyak diperbincangkan jadi calon selanjutnya. Iya. Ya. Jadi tetap ada pro kontranya ya tentang ya Puan Maharani. Yang apa? Kalau kata aku sendiri ya gitu. Kenapa aku nggak setuju Puan? Yang pertama, dia perempuan. Dia salah sebenarnya kan. Apa perempuan jadi pemimpin di Amerika juga kan, siapa Joe Biden itu ya pokoknya itu itu di Amerika kan udah mulai ya presidennya perempuan. Kita juga kan sempat kemarin tahun 2004 sampai 2005 itu Bu Mega kan walaupun cuma setahun, dan itu juga banyak kontroversinya lah gitu. Yang aku tahu kontroversi paling parah tuh katanya anak sekolah rambutnya boleh panjang waktu zaman Bu Mega tuh. Nah itu nggak tahu benar nggak tahu nggak ya, karena aku juga masih umur 6 tahun berarti.
itu kan masih ya desus-desusnya katanya. Terus sekolah katanya bakal ngikutin adat luar, jadi yang nggak pakai seragam bebas gitu. Itu sekolah. Makanya kagetnya kayak apa ya, kita tuh Bu Mega tuh terlalu mengikuti budaya luar, padahal Soekarno sendiri punya slogan kayak Amerika kita setrika, penindasan Inggris kita linggis, pokoknya gitulah ya. Pokoknya Soekarno tuh pengen sebenarnya kalau Indonesia tuh yang jadi panutan orang, bukan kita yang jadi followers orang. Dan Bu Mega sebenarnya gimana ya, malah Berbanding terbalik ya gitu. padahal mereka Ya, satu ikutin kandung ya, satu kandungan gitu kan. Nah, terus ada calon nih yang kedua, katanya yang lagi rame juga tahun kemarin, sempat juga rame, Jokowi sama Prabowo, yang dimana Oh, itu disatuin. iya itu disatuin, yang dimana sebenarnya peraturan di Indonesia batas kepemimpinan itu 2 periode, Ya. terus batas untuk menyalonkan itu 3 periode, 3 kali maksudnya. Sedangkan Pak Prabowo kita tahu ya dari tahun 2004 juga dia udah nyalonin, tapi yang menangnya SBY 2014 2019. Pak Prabowo tuh nyalonin 3 kali, ini berarti nyalonin yang keempat. Kalau yang aku tahu itu nggak boleh, tapi nggak tahu ya, takut salah. Nah, gimana menurut kalian nih Jokowi yang masa iya jadi 3 periode, yang dimana di bawah naungan Banteng lagi, berarti kan yang kita tahu PDIP banyak lah udah mulai ketahuan lah gitu busuk-busuknya gitu. Nah, menurut kalian gimana tentang Jokowi sama Prabowo dari final lagi? Menurut aku sih itu gak bakal terjadi ya, karena lebih banyak lagi calon yang lebih baik ya. Masuk. Kayak Pak Ganjar udah mulai nyalonin Pak Ridwan Kamil, tapi emang ada desas-desusnya Prabowo juga nyalonin, tapi kurang tahu sih tentang Pak Jokowi sama Pak Prabowo disatuin kan. Kalau kata Nexri gimana? Dilanjut aja. Kan bingung. Aku gimana ya? Aku sendiri kan baru 2024 itu pertama kali buat nyoblos presiden. Jadi nih kalau misalnya dilihat dari aturannya sendiri, kan presiden itu cuma 2 periode. Kalau misalkan ditambah 1 periode, berarti itu sama aja kayak melanggar undang-undang kan. Terus tapi kalau misalkan Pak Jokowi disatuin sama Pak Prabowo, buat Pak Prabowo-nya sendiri ini kayak gimana nih gitu loh. Kan kalau misalkan Pak Jokowi-nya sendiri udah pernah menjabat gitu. Terus kalau misalkan untuk Pak Prabowo-nya sendiri, dan waktu aku lihat itu di berita katanya Pak Prabowo itu punya suara terbanyak. Kalau misalnya disatuin nih sama Pak Jokowi, terus Pak Prabowo punya banyak suara, berarti ya otomatis Pak Jokowi juga ini bakalan nyalonin lagi dong, bakalan ngejabat lagi. Iya, kayaknya. Tapi kan kita nggak tahu ya siapa lawannya. Kalau misalnya aku tuh lupa, nggak tahu Jokowi yang presiden, Prabowo yang wakil, nggak tahu Prabowo yang presiden, Jokowi yang wakil. Kalau nggak salah Jokowi yang presiden sih. Jadi makanya ada slogan 3 periode. Sempat rame, pokoknya orang-orang pada kayak gini lah. Tapi kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo jadi presiden dan wakil presiden lagi, berarti salah satunya harus keluar dari partai, kan Gerindra sama PDI kan. Iya. Iya. Ini teh nggak tahu Jokowi yang ikut ke Gerindra, nggak tahu Prabowo yang ikut PDI. Cuman mereka ya pokoknya kalau nggak salah satu partainya pengen tetap dia yang nyalonin gitu, karena pengalamannya banyak mungkin ya, atau namanya udah gede mungkin, nggak tahu sih. Kalau kata Dea gimana? Kalau menurut aku intinya kalau gitu, walaupun mereka ada isu bakal disatuin, entah siapa yang jadi presidennya atau wakilnya, tapi dua-duanya tetap kompetitif pengen partai siapa nih yang mau menang gitu kan.
Terus kalau misalnya gimana ya, aku juga 2024 tuh aku nyoblos pertama kali. Eh Sebenarnya kalau misalnya Jokowi jadi 3 periode itu emang melanggar. Tapi kalau partnernya itu sama Prabowo, Bapak Prabowo, aku pikir gimana ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi soalnya Prabowo itu, maksud aku Indonesia itu butuh pemimpin yang tegas sih saat ini tuh gitu. Nah Prabowo itu kan dia basicnya itu banyak di militer. Nah menurut aku emang butuh sih yang kayak gitu. Tapi aku nggak tahu banyak juga. Tapi gimana ya, kalau hal yang kayak gitu kan sensitif. Tapi intinya walaupun melanggar tapi emang gak ada yang salah sih sebenarnya. Tapi jadi menurut dia Pak Jokowi Gimana? nggak tegas satu. Gimana ya? Karena beda apa ya? Beda basicnya. Kalau Pak Prabowo itu lebih ke pertahanan Negara. dia, ngerti gak sih? Gitu, itu sih yang bikin apa ya, nilai plusnya gitu loh. Jadi kayak kalau yang aku baca dari dulu tuh Pak Prabowo itu selalu nyiapin kayak kapal-kapal perang, terus apa ya, iya dia well Strategi. prepare gitu biar kapanpun diserang Indonesia dia itu udah well prepare aja gitu. Nah itu tuh menurut aku hal yang penting juga karena zaman sekarang kan ya who knows gitu yang mau tiba-tiba nyerang Indonesia kan. Ya. Menurut aku sih ya gitu Udah. ya. Terus tadi Neng Sri kan nanya katanya kenapa sih kalau nyangkut-nyangkut sama bubuan Iya. selalu sensitif masyarakat tuh. Ya yang pertama ya yang matiin mic itu ya itu kan jelas ya, maksudnya setiap orang kan punya hak untuk berbicara. Tapi di situ klarifikasi dari bubuan katanya setiap ada persidangan kayak gitu emang setiap partai dikasih waktu, dan waktu itu katanya partai dari mana ya lupa, pokoknya dari partai yang dimatiin mic-nya itu katanya udah melebihi waktunya, jadi yang terus ngomong katanya jadi dimatiin. Cuman emang kalau misalnya kita lihat, kalau lihat dari TV kan emang media selalu membesar-besarkan hal yang sebenarnya tidak besar gitu kan. Ya. Nah jadi mungkin yang kita lihat emang bubuan marah gitu kan, padahal kan kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Mungkin karena ada dalam persidangan pun ada bukan bukan syarat, sebenarnya syarat juga sih, jadi jangan membuat gaduh atau rusuh. Mungkin bubuan maksudnya mati mic karena nggak mau suasana jadi gaduh gitu kan. Nah tapi ya kenapa bisa sensitif, mungkin itu pandangan dari masyarakat. Terus yang kedua karena tetap di bawah naungan PDIP. Jadi kan yang kita tahu ya, Jokowi itu sekarang jadi presiden tapi tetap di bawah naungan Bu Mega gitu, yang dimana kayak Jokowi itu cuman jadi bawahan Bu Mega doang gitu. Oh jadi Iya. Dikontrol kan harusnya di atas presiden tuh ada MPR. Nah ini malah di atas presiden ada Bu Mega, bukan MPR. Pernah denger sih. Iya. Oh itu maksudnya. Iya kayak bonekanya. Tapi ya bukuan juga kayak rada kontroversi juga soalnya yang waktu ulang tahun sedangkan di luar demo nih. Iya itu. Itu Gara-gara itu mungkin itu juga jadi salah satu penyebab kenapa masyarakat jadi ngehit gara-gara denger bukuan gitu. Yang lempar-lempar baju bukan sih? bukan yang kan waktu ada demo terus Bu Puan itu malah Ada ada surprise surprise ulang tahun. Oh iya di Surprise gedung, ulang tahun buat iya gedung DPR. bukan istana, bukan DPR. Lagi gedung rapat DPR kan? ya itu ya. DPR. Oh yang surprise itu ya, yang Iya. ngucapin ulang tahun. Oh iya Mungkin dari situ juga kali. itu kan Pokoknya banyak ya kontroversinya sampai kayak semua, nggak semua sih, beberapa orang rada
hilang kurang respect. suka gitu ya, kurang respect. Tapi kalau aku lihat Maya itu yang masalah bubuan di surprisein itu, kalau pandangan aku ya, kan kita juga belajar filsafat ya, jadi berbagai pendapat. Nah, kalau pendapat aku sebenarnya bubuannya nggak salah, yang salah orang-orang di belakangnya, yang apa ya? Kalau mungkin kalau kata aku ya kan semakin tinggi jabatan semakin banyak penjilat, Iya. ya kan? Jadi mungkin kan siapa tahu gitu misalnya Bu Puan naik jadi presiden, ketua DPR-nya nanti bisa aja tuh orang-orang yang ngasih surprise gitu kan, mungkin gitu pandangan. Jadi sebenarnya ya yang namanya orang dikasih surprise kan siapa yang tahu gitu kan, yang nggak tahu juga mungkin Bu Puannya kayak yang nanti kasih aku surprise ya kan, kita nggak tahu kan ya, tiba-tiba gitu Bu Puan bawa baju gitu banyak karena takut dibanjur gitu, atau bawa telur banyak di tasnya kan nggak tahu gitu kan. Tapi yang mungkin bukuannya juga yang apa karena nggak tahu apa-apa ya kan, karena tetap itu kan lagi demo apa kemarin tuh, BBM naik teh ya, yang Pertalite jadi naik banget harganya, padahal yang kita tahu Jokowi pernah ngomong kalau tidak akan ada lagi kenaikan, kalaupun ada itu cuma sedikit, dan faktanya ya namanya apa sih kalau yang keliling-keliling itu namanya yang cari suara tuh apa sih Kampanye. namanya? Nah, kampanye. Yang namanya kampanye kan pasti bakal banyak janji-janji manis gitu kan. Ya, salah sendiri gitu, rakyatnya malah percaya sama Marketing politik. nah itu yang pasti di mana ada propagandanya juga lah. Terus kan kita tahu ya kalau ngambil dari propaganda, ingat gak ada salah satu dosen yang ngomong jangan milih si banteng lagi. Ada salah satu dosen, Ada. ya kan? Itu kan masuk Itu propaganda. propaganda juga masuk. Jadi apa ya? Kalau aku pribadi ya soal pemilu sekarang, sebenarnya siapapun presidennya, kalau emang pemerintahannya masih kayak gitu, ya nggak akan beres. Iya. Terus kayak misalnya kalau mungkin kalau kalian lahir tahun berapa sih rata-rata? 2003. 2004. 2004. Berarti kalian masih 1 tahun 2 tahunan. Waktu itu Gus Iya. Dur jadi presiden. Gus Dur pernah bikin rame Indonesia karena mau bubarin KPK. Jadi Oh iya. iya mungkin kalian dengar. Gus Dur mau bubarin KPK nih. Kan ditanya kan, ada yang nanya kenapa mau bubarin KPK, terus kata Gus Dur jawabannya bagus sebenarnya. Kalau kita mau ngebakar tikus, ya jangan tikus yang dibakar tapi rumahnya yang dibakar, ngerti? Oh. Nah Jadi kayak sarangnya gitu. iya gitu kan, sebenarnya bagus gitu ya. Kalau emang cara kepemimpinan yang ada di Indonesia itu kayak Gus Dur. Cuman karena di Indonesia tuh apa ya, cuman mau mendengar dari satu pihak yang jadinya rame gitu. Ya, itu propaganda itu kan yang tadinya cuma 1-2 orang yang ngomong, wah ini parah nih gitu kan, masa iya tahu koruptor banyak di Indonesia tapi malah mau dibakar. Tapi kan kita nggak pernah tahu maksud dari Gus Dur apa, ya kan? Dia lebih tahu di lapangan. Nah itu, tapi kan ya makanya itu kenapa ke Ibu Puan banyak yang sensi, ke Jokowi banyak yang sensi, ke Bu Mega apalagi ya yang ibu dari segala ibu di Indonesia banyak yang sensi ya, karena itu banyak media-media yang sebenarnya kita nggak perlu tahu tapi jangan dibesar-besarkan lah gitu. Medianya nakal gitu. Nah, banyak banget media yang nakal. Kalau tahun 2019 yang aku ingat pernah waktu itu tiba-tiba SCTV nayanginnya Prabowo yang menang. Itu lucu. Jadi dari stasiun TV nasional kan ada RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, Antv, Global, Trans7, Trans TV sama TV One. Nah waktu itu tiba-tiba yang menangnya di SCTV itu Prabowo. Waktu itu Prabowo majunya sama Ahmad Dhani yang mengproklamasikan bahwa dirinya menang.
Itu lucu, 2019 tuh ada kejadian kayak gitu. Makanya aku tuh nunggu lagi nih 2024 ada lagi nih kayak gitu yang tiba-tiba udah jelas ya dari perolehan suara dari berbagai kota, berbagai wilayah, berbagai provinsi yang menang Jokowi, tapi tiba-tiba CTV nayanginnya Prabowo. Ini termasuk teori agenda setting. Iya. Yang ngeliput itu berarti apa sih namanya, wartawan kuning? Atau apa sih Oh, yang iya. dibayar? Wartawan bisa jadi. Iya. Bisa juga. Jurnalis wartawan. Nah, terus di situ Prabowo Ahmad Dhani yang ngomong, kita lihat ya perolehan suara yang sebenarnya. Jadi kayak apa katanya mah ada yang licik segala macam. Nah itu makanya kayak yang 2019 2014 lupa, pokoknya kan Jokowi sama Prabowo 2 kali ya bersaing. Kalau nggak salah 2019. Kalau 2019 itu sama Iya, Sandiaga Uno kan. Kalau Oh. yang 2019 mah. Berarti sebelum itu 2014 berarti. 2014. 2014. Ya, Ini kan 2019. pernah ngaku juga sama Mas Sandiaga Uno yang waktu lagi sakit dan ke apartemennya buat ngumumin kalau mereka menang. Iya. Iya kah? Pernah. Ada beritanya. Sekarang, Dulu deh. sekarang itu yang jadi capresnya siapa sih? Kan Calon itu presiden. masih kalau dari PD berarti berarti Pak Jokowi masuknya ke Gerindra. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Puan, Satu lagi nggak tahu wakilnya penyanyi itu jadi nggak? siapa. Giring Nggak jadi, Kenapa? itu udah langsung kalah kan karena emang dia tuh tadinya mau nyalonin jadi gubernur kota mana gitu. Cuman itu jadi, nah kalau Giring Niji lucunya dia kampanyenya lewat Pemuda Hijrah. Ada yang tahu Pemuda Hijrah? Nggak tahu sih. Hanan Ataki pernah dengar? Oh iya. Nah, jadi Hanan Ataki punya ini Pemuda Hijrah. Oh, acara gitu. Bukan, kajian. Kajian acaranya. Jadi mungkin biasanya setiap hari ada tuh di Trans Studio Mall di Masjid SM, Masjid SB itu. Iya, suka ada. Kajian pemuda. Nah, itu kumpulan pemuda hijrah. Yang dimana biasanya itu rangkulan yang kayak anak pang yang jadi iya. hijrah yang segala macam, benar-benar yang rock and roll lah gitu kan kajiannya. Nah, waktu itu tiba-tiba tahu baru Ustadz Devi Effendi? Tahu. Nah, itu kan termasuk pemuda hijrah juga. Nah, tiba-tiba Ustadz Devi Effendi waktu itu lagi kajian di kalau nggak salah Cirebon gitu kalau nggak salah. Di situ ada Yana Umar. Kalian tahu Yana Umar? Kalau itu nggak tahu. Enggak. Kalau yang Pokoknya Yana Umar tuh bobotoh yang mimpin bobotoh Persib. Ada mungkin kalian yang suka lihat itu suka tiba-tiba muncul lah ada podcast Yana Umar gitu. Nah dia tuh salah satu dirijen di bobotoh itu udah lama di Persib tuh. Nah Yana Umar hijrah, di situ juga ada Giring Niji yang dimana kita tahu kan ya sebagai masyarakat Jawa Barat sama Persib kan kental banget ya. Nah itu jadi dijadiin kesempatan sama Giring Niji mungkin nggak tahu ya, cuman yang aku lihat makanya pas tahu Giring Niji naik aku pertamanya kayak salut aja gitu kan, dia penyanyi maksudnya pemain band yang berubah, pemain band yang ganti setir yang tiba-tiba hijrah itu kan ya luar biasa gitu kan sebenarnya. Tapi pas aku lihat dia tiba-tiba jadi nyalonin jadi kepolitikan, makanya di situ ya ada udang di balik batu gitu ya gitu kan. Lagi-lagi marketing politik. Nah Cari suara. Menarikan suara. jadi ya kalau menurut aku mah ya balik lagi siapapun presidennya, aku masih ngarepnya ada Gus Dur lagi lah gitu, yang bisa benar-benar jadi Gus Dur tuh kalau kalian tahu dia punya pemikiran yang orang lain tuh belum sampai. Jadi kayak
gimana ya? Visioner dia. Jadi kayak kita belum nyampe nih ke pemikiran Gus Dur. Gus Dur kan udah duluan. 10 tahun lebih cepat gitu. Karena mungkin dengan keterbatasan fisik ya, Gus Dur kan buta ya. Yang mungkin kalian kalau misalnya suka baca-baca tentang biografi Gus Dur buta karena terlalu banyak membaca. Itu lucu. Saking Iya, Buku-buku. saking ediknya sama buku. Dia buta karena katanya itu terlalu sering membaca. tapi kadang yang visioner kayak gitu tuh terhalang sama warga-warga yang idealis ya sih. Nah, iya. Jadi itu susah. Sebenarnya kalau emang mau jadi pemimpin di negara kita harus benar-benar bisa ngerubah mindset masyarakat yang dimana. Sedangkan kita sendiri ya, mungkin di kelas gitu ya, kita kan nggak bisa ya ngerubah pola pikir manusia. Itu kan bukan hak kita ya gitu. Nah, tapi kalau jadi pemimpin di Indonesia, kita harus bisa kayak gitu. Dan itu emang susah banget. Ya mustahil lah gitu. Jangankan yang perpolitikan satu negara ya, kita aja yang pacaran kadang nggak bisa nih ngerubah mindset pacar kita gitu. Padahal kita udah sering bareng-bareng, apalagi nih negara yang dimana penduduknya Indonesia itu berapa? Jutaan sih 200. Iya, pokoknya Sekian banyak juta. banget gitu kan. Itu yang harus satu pemikiran gitu. Itu yang mustahil lah gitu. Tapi dengan generasi Z sekarang sih lebih kritis ya, lebih Iya, gimana ya, lebih pengen sesuatu yang ada gebrakan gitu. Tapi ya gitu, lagi-lagi generasi boomer yang malah lebih banyak suaranya. Sebenarnya generasi Z sekarang kayak kelihatannya pengen golput gitu ngeliatnya. Iya nggak sih? Iya. Soalnya ya mau siapapun yang jadi presidennya nanti, yang dibenerin itu sebenarnya bukan presidennya gitu loh, tapi si di bawah-bawahannya yang harusnya dibenerin gitu. Entahkah itu aturannya atau orang-orang sistem yang di pemerintahannya gitu. iya. Terus banyak kampanye yang disalahgunakan kalau kata aku sih gitu. Jadi mungkin emang kalau di kita masuk ke pesantren itu kan jadi jalan paling ampuh ya sebenarnya, karena kita lihat ya wakil presiden kita sekarang yang nggak tahu kemana. Ini kan masuk YouTube kan ya? Iya. Oke, mantap. Gak apa-apa, sensor aja. Gak apa-apa. Bukannya aku ngehinain wakil presiden, enggak apa, jauh lah gitu, maksudnya dia orang hebat kan ya, di pesantren di kotanya pun dia jadi bukan acuan apa ya, Pokoknya yang paham agama. benar-benar. Sedangkan sebenarnya kalau menurut aku ya, segala aturan, segala debat, segala ucapan kalau emang udah berhubungan sama agama itu mutlak, ya kan? Ya apa? Yang apalagi dasari sama Al-Qur'an. Yang jelas menurut agama kita, Al-Qur'an kan buku atau kitab paling sempurna ya. Nah, ini sebenarnya Pak Maruf Amin ya kan? Pak Maruf Amin ini sebenarnya semuanya berpatok sama agama dan Al-Qur'an gitu. Makanya bagus banget sebenarnya di mana Jokowi yang punya konsep atau ya kegiatan belusukan didampingin sama orang yang benar-benar paham agama gitu. Tapi yang kita lihat kan kemana gitu, kok selama ini malah yang hebohnya malah jadi kayak Bu Mega presidennya, Pak Jokowi wakilnya. Iya kan, jadi kayak balik lagi ternyata mungkin ya kasarnya ada yang ngendaliin semuanya di balik presiden sama wakilnya gitu. Gitu. Makanya mungkin banyak orang yang bilang, kalian pada main Mobile Legends gak sih? Aku pernah sih. Pernah dengar kata AFK? Ya. Nah, AFK. ya, itu kan Iya. mungkin banyak yang sering denger ya, Pak Maruf Amin AFK.
Iya. atau koneksi bermasalah atau nge-lag atau apapun. Sebenarnya itu apa ya, candaan-candaan yang harusnya tuh Sarkas sih. iya sarkas gitu, yang yuk peka yuk gitu, kemana sih gitu. Iya. Beda sama zaman 2014 Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala 2014 itu masih 2014 2019 itu kan Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala kan. Iya. Di situ Pak Yusuf Kala masih kita sering lihat lah gitu. 2004 2009 itu Pak SBY sama Pak Yusuf Kala juga. Iya. Iya 2004 2009 Pak SBY Yusuf Kala ya. 2009 2014 SBY sama lupa sih. Itu. Nah, itu juga 2009 2014 juga wakilnya sebenarnya rada ambigu. Tapi ini make sense gak sih kalau misalnya Pak Amin ini paham agama, terus dia tiba-tiba AFK nih, berarti mungkin dia ngerti kalau ada sesuatu yang maksudnya jauh dari agama gitu loh, Melenceng gitu. Konspirasi. gitu mungkin iya. kayak gitu, Ya mungkin ya. bisa jadi kan, Iya. make sense. Kayak yang pernah dialamin sama Taufik Hidayat. Tahu nggak? Kayak gimana? Pemain Jadi bola. Taufik Hidayat badminton. Siapa? Oh, Aku kirain pemain bola. Ada juga pemain Persija Taufik Hidayat. Beda. Ini yang legenda pebulu tangkisan Indonesia gitu kan, Taufik Hidayat. Dia dari berapa dia tuh dia ngebela negara tuh di badminton tuh kalau nggak salah 20 tahun. Akhirnya diangkat lah jadi menteri keolahragaan. Diangkat jadi menteri olahraga. Katanya dia keluar dari menteri olahraga karena di dalamnya tuh ada apa ya, itu orang-orang yang emang kan dia atlet nih, terus dia diangkat jadi Menteri. iya menteri olahraga, bukan menteri olahraga sorry, dia salah satu anggota keolahragaan gitulah. Nah diangkat, dia akhirnya tahu nih kenapa sih dana-dana yang buat atlet kenapa nggak masuk ke atletnya, ternyata emang dimainin sama atasnya. Jadi yang dimana ya sebenarnya pemerintahan kita tuh masih haus akan uang yang apa ya, kan pemerintah kayak DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, ini malah jadinya Dewan Perwakilan Politik. Dewan Perwakilan Politik. Partai politiknya sendiri. Iya. Kalau aku sih tingkatnya DPR duit palingan rakyat. Jadi yang benar-benar anggaran-anggaran yang harusnya buat rakyat malah ya kemana gitu. katanya perwakilan rakyat tapi nggak ada sama sekali mewakili rakyat. Nah, katanya mengayomi rakyat, tapi pas rakyat butuh nggak ada gitu. Soalnya dia yang ini partai. Nah, terus apa? Tapi di balik jeleknya kepemimpinan sekarang mungkin ya ada rakyat Papua yang seneng, Iya. Oh iya, ya kan? Dimana sebenarnya rakyat Papua sendiri yang bilang kayak baru nih ada presiden yang mau ke Papua. Turun langsung. Iya, turun langsung gitu. Itu sebenarnya kalau emang Pak Jokowi tanpa adanya Bu Mega, mungkin Indonesia bisa bagus. Tapi karena emang yang namanya partai itu harus dipimpin dan dianut oleh salah satu orang, makanya ya susah gitu. Kalau aku mah jujur, kalau misalnya Jokowi nyalonin lagi tapi bukan di bawah naungan Bu Mega, aku mah kayaknya bakal nyoblos lagi. Aku di sini nggak ngajak kalian ya, nggak ngajak. Soalnya bagus juga. iya. Bagus. Pak Jokowi bagus juga. Dia rakyat. Iya. Dari Bupati Solo naik ke Gubernur DKI, sekarang tiba-tiba jadi presiden, itu dalam waktu singkat loh gitu kan, kayak 2004 sampai 2009 dia jadi Bupati Solo, 2009-nya dia enggak, sorry. Kalau bupati itu nggak waktunya nggak bareng sama presiden gitu kan. Nah dia waktu naik jadi gubernur cuma 2 tahun, diganti sama Pak Ahok kan nih gubernur, dan itu juga jadi kontroversi juga kan, banyak rakyat yang di kita yang mayoritas katanya Islam
masa dipimpin sama yang non muslim. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita pikir ya, apa yang dilakuin sama Pak Ahok tuh keren sebenarnya. Terus tahu kan Pak Ahok sempat di penjara? Tahu. Nah itu karena itu ada FPI misalnya ya yang ngadu, katanya kan maksud Pak Ahok tuh kan toleransi beragama. Nah tapi FPI jadi nyangkut pautnya, wah jadi kemana-mana deh, yang akhirnya itu propagandanya kan, jadi masyarakat oh iya ini benar nih Pak Ahok salah nih gitu. Jadi rasis, Nah. jadi idealis. Nah itu sih kan. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi soal Buat Tentang kampanye yang baru-baru. Oh, mau apa closing aja? Maksudnya kesimpulan pokoknya Kesimpulan. ini mah baru kan? Ya, intinya ya jadi intinya siap mun Jokowi jangan buat Intinya kalau Jokowi sama Prabowo, jadi perfect combination. yes. Yang satu merakyat, yang satu tegas. Ya, bisa. Tapi kalian Tapi tanpa ada yang tanpa ada kalian pro-nya Prabowo Jokowi atau Jokowi Prabowo? kalau aku Beda kan Jokowi maksudnya? Prabowo. Presiden Jokowi Prabowo. Aku Prabowo Jokowi sih. Tapi kayak kelihatannya impossible banget gak sih? Soalnya kayak yang kemarin aja demonya anti 3 periode. Iya. Kalau nyalonin lagi berarti melanggar. Iya. Sebenarnya dua-duanya juga melanggar karena intinya. Iya sih. Jadi intinya Apapun siapapun presidennya di 2024 nanti, semoga dia yang ngerti Bhinneka Tunggal Ika, iya. bukan boneka Amerika. Dia yang mengerti Indonesia merdeka, bukan cuma sekedar kata-kata doang gitu. Yang ngerti gimana cara mimpin, bukan dipimpin. Yang ngerti gimana harus sosialisasi dengan masyarakat, bukan korupsi uang masyarakat. Itu sih kalau dari aku. Iya. Kalau dari aku yang ini juga sih Pancasila sih. Nah, Soalnya ada Iya. kan kejadian kemarin yang anggota DPRD apa ya? yang mengundurkan diri soalnya dia nggak tahu Nggak hafal nggak hafal Pancasila. Sementara kan kita ya maksudnya kita dari SD aja udah Ajarin. diajarin di luar kepala gitu Pancasila, terus ya makin besar nilai Pancasila itu gede banget gitu kalau dilakukan dengan baik gitu sebagai masyarakat Indonesia. Nah itu penting banget sih. Kalau misalnya pemimpinnya aja nggak paham Pancasila, mau gimana buat ngelakuin Tugasnya. ya gitu. Itu dari aku. dari Anis, Dari aku apa ya? kamu nih yang paling banyak materi soal Aduh. politik. Share-share. Ngerti. Sejujurnya aku juga nggak paham. Cuman ya intinya kalau misalkan siapapun nanti presidennya, balik lagi tadi semoga bisa buat mimpin Indonesia ke yang lebih maju lagi. Sekarang kan Indonesia udah jadi negara maju ya, apa masih berkembang? Iya, masih berkembang. Belum. Menuju maju. Udah katanya menuju maju katanya kan. Ya semoga bisa lebih dari tahun-tahun sekarang, ya gitulah pokoknya, lebih maju lagi gitu. bisa mimpin Indonesia dengan aturan-aturan yang ada gitu loh. Jadi jangan menyelewengkan si entah itu undang-undang ataupun aturan-aturan buat kepentingan pribadinya atau kepentingan partainya kayak gitu. Kalau dari aku, siapapun presidennya nanti, semoga sistemnya lebih baik lagi. Nggak ada diada-adain gitu. Harus sesuai. Gitu aja. Dari Vina, Kalau dari aku siapapun presidennya, semoga
nggak dipimpin oleh partai lagi. Ya maksudnya punya idealis sendiri. Dan pemerintahannya juga kayak lebih baik lagi lah. Dari sekarang. Gimana? Itu sih yang tadi sih yang ya dia yang ngerti Bhinneka Tunggal Ika, dia yang paham kalau Garuda itu bukan burung perkutut. Garuda itu kan kita kan ya Garuda yang punya sayap kokoh, ini malah jadi Garuda yang tidur gitu. Gimana kita mau jadi macan Asia gitu kalau lambangnya pun kayak dihiraukan gitu. Itu sih. Mungkin cukup podcast saya, kita gitu sekarang. Ya. Nggak berat, sensitif. Sensitif. Semoga kita nggak hilang. semoga kita gak hilang. Semoga kita nggak dicari. Semoga kita lulus sampai lulus ya kuliahnya. Ya, sudah. Sampai wisuda. Amin. Makasih sama besok Pak Penny buat tugasnya. Iya. Shout out to Universitas Langlang Buana. Thank you. Kita tunggu. Makasih udah nonton. Udah. Kita tunggu tugasnya. Jangan. Kita tunggu UAS bakal ada Apalagi. bakal ada apa lagi? Bakal ada apa lagi? Tunggu. Udah, Cukup. makasih. Dadah. Makasih.